ayat tema bulan ini, Yakobus. Nah ini, saya mau main dokter-dokteran hari ini. Yakobus 3 ayat 9 Pak Hendro. Ya tepuk tangan untuk Andi dong, dia main komputer. Ayo tepuk tangan. Nah, oke, ini dia. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Tadi kita memuji Tuhan ya toh? Dengan lidah kita hari Minggu tanggal 7 Juni kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah, ayo Bapak Ibu, ada orang yang mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan, rupa Allah Bapak Ibu. Ya. Ini kata-kata ini bagus banget. Pertama memuji Tuhan, di belakangnya mengutuk. Dalam bahasa aslinya ini melakukan hal yang jahat kepada sesama Bapak Ibu. Ada gak Bapak Ibu? Di depan kayaknya baik, di belakangnya jahat, ada gak? Hah? Siapa sih? Ayo salaman kiri kanan, saya gitu loh. Iya. Ayo di sini siapa yang nggak pernah gosip jelekin orang? Ayo. Nah, nggak pernah. Ayo. Yang nggak pernah angkat tangan. Nggak pernah sekali ya. Coba salaman deh, hari Minggu salaman. Ayo salaman. Salaman kiri kanan. Lo kok takut sih salaman aja? Ayo salaman. Ya minal aidin, kita pernah ngomongin kamu. Ya di depan senyum, di belakang ngomongin, ya kan? Di belakang, di depannya kita muji-muji, di belakang kita jelek-jelekin Prabowo. Oh enggak ya? Gitu Bapak Ibu ya. Ayo tadi Kak Andi dapat salam dari Kak Ros, Kak Andi. Ya, dengan lidah kita memuji Tuhan. Titik. Tutup dulu Kak Andi. Bapak Ibu tahu gak? Saya sudah periksa bahwa sangat banyak penyakit itu bisa dideteksi dari lidah. Bapak Ibu pernah gak diperiksa dokter lidahnya disuruh melet? Pernah gak? Pernah ya? Ya selalu ya. Kecuali mata ya. Matanya tolong terus melet, nggak wajar ya. Ya. Jadi jadi sebagian besar penyakit itu bisa dideteksi oleh lidah. Saya udah cek Bapak Ibu, mulai dari sakit pencernaan, kanker, sampai HIV, sampai autoimun, itu pakai lidah Bapak Ibu. Ya, pakai lidah. Jadi memang Tuhan sudah memberitahu kita, kalau ada sesuatu yang nggak beres, periksa lidah. Ya Bapak Ibu ya, periksa lidah. Karena apa yang ada di lidah ini menggambarkan kelainan, menggambarkan normal atau tidak, menggambarkan apa tubuh kita ini sehat atau tidak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu orangnya sehat apa enggak, belajar dokter-dokteran dilihat lidahnya juga. Ya Bapak Ibu ya. Nah, gini Bapak Ibu. Firman Tuhan bulan ini temanya tentang kuasa lidah. Apa Bapak Ibu? Kuasa lidah. Ya. Kadang-kadang orang berpikir lidah itu punya kuasa apa enggak? Oh, justru itu berbahaya Bapak Ibu ya. Ya. Cewek, perempuan itu kalau dirayu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah, kelepek-kelepek tuh kayak berenang tenggelam itu, kelepek-kelepek ya. Ya. Bisa bahaya. Kalau misalkan ada orang berbuat bohong, ya, wah MBG satu orang dapat lele satu, gitu ya, satu sapi untuk satu sekolah. Nah, kan bisa berabe kalau dibohongin Bapak Ibu ya, bisa berabe. Maka itu hati-hati dengan lidah. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ada teman ngomong, kita ngomongin si Ayu, nah itu lidahnya jahat Bapak Ibu. Pernah ke Bapak Ibu diajak ngomong-ngomong jelekin orang? Pernah ya? Hati-hati, jangan diladeni. Ya, itu lagi sakit. Ya, harus sehat kita ya, harus sehat. Karena kalau Bapak Ibu tidak ada, maka Bapak Ibu yang akan diomongin sama orang itu Bapak Ibu, ya enggak? Iya.
jangan terlibat ya. Bulan ini kita akan bongkar kuasa lidah. Jadi memang lidah itu menggambarkan kesehatan roh kita. Kalau lidah kita suka bohong, fitnah, dan kalau orang Surabaya itu apa namanya? Ngomong kotor itu apa namanya? Meso. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kenal banyak orang meso. Maaf kata Bapak Ibu ya. Keuangannya itu nggak beres Bapak Ibu. Ya, keuangan itu nggak beres. Ekonominya itu nggak bagus Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu jangan meso. Bohong juga. Orang suka bohong tuh ekonominya susah maju Bapak Ibu. Ya. Ini surat ini ya, surat Yakobus ayat tadi kan di nah ya. Dan lidah kita memuji Tuhan. Bahasa aslinya kan saya minta ditayangin ada file foto. Nah, ini loh. Ya. Kita memberkati, bahasa asli kita memberkati Tuhan. Kata memberkati, memuji Tuhan itu we bless, kami memberkati Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi memberkati itu ada kata saya buletin ini ya. Pas itu apa Bapak Ibu? Pasif. Jadi selain aktif, pasif kita berkatilah kami diberkati. Kita memberkati Tuhan dan kita diberkati Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Tutup kandi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dengan lidah kita bisa menjadi saluran berkat buat engkau dan buat Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati? Pelihara lidahmu. Jangan ngomong-ngomong yang gak benar, ngomong gak jujur, ngomong jahat Bapak Ibu, meso, tidak setia dengan janji, semuanya itu. Kalau saya katakan satu persatu itu adalah perbuatan keinginan daging Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sini ada gak yang gak punya lidah? Ada gak? Coba Bapak Ibu ngomong, saya. 1, 2, 3, saya. Artinya Bapak Ibu punya lidah. Ya, hati-hati dengan lidahmu. Tuhan kasih lidah itu dijaga Bapak Ibu. Karena lidah ini adalah jalan untuk berkat. Nah, ayat selanjutnya di ayat tadi. Nah, ini ya. Selain kita menjadi jalan berkat, memberkati Tuhan, ya, juga lidah menjadi jalan untuk apa Bapak Ibu di sini? Kutuk. Berkat dan kutuk ada di lidahmu. Ingat Bapak Ibu ya, berkat dan kutuk ada di lidahmu. Ketika engkau mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang diurapi dengan firman Tuhan, kata-kata membangun sesama, maka berkat itu sedang menyerbu engkau Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mulai mengatakan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, ingat Bapak Ibu ya, kutuk sedang mengejar engkau Bapak Ibu. Cuma ada 2, berkat atau kutuk. Pilihan di tangan Bapak Ibu semuanya. Saya mau berkat Bapak Ibu. Saya kasih tips Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu takut untuk menjawab hal-hal mungkin, oh ini bisa berbuat aku bisa berdosa dengan ucapan aku ya. Sebaiknya Bapak Ibu diam. Ya, Bapak Ibu tutup mulut. Sebaiknya diam aja, hindari perkataan, hindari percakapan itu. Kalau Bapak Ibu, oh nih kok aku mulai terlibat dengan ngomongin orang, kejelekan orang, memulai fitnah ya. Hentikan, tinggalkan orang itu Bapak Ibu. Ya. Karena ketika terlibat Anda sedang mengundang kutuk di dalam hidupmu. Yakobus ya Bapak Ibu ya, menulis surat ini untuk orang Israel dalam perantauan. Begini Bapak Ibu. Setelah Stefanus dianiaya,
Orang Israel yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, setelah melihat dia bangkit dan naik ke sorga, ya, itu kan banyak yang nonton Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka itu percaya dan mereka mulai mengabarkan berita bahwa Yesus itu sebetulnya Tuhan, Bapak Ibu. Karena mereka melihat sorga terbuka. Orang-orang ini mulai dikejar oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang yang beragama Yahudi dan orang-orang Romawi. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Mereka keluar dari Israel meninggalkan harta. Jadi misalkan Carlo sekeluarga percaya sama Tuhan Yesus. Bangsa ya Israel nih Carlo. Lalu orang Yahudi itu mencari orang-orang yang percaya Yesus. Itu keluarganya Carlo ini. Untuk dibunuh. Akhirnya Carlo sekeluarga pergi dari Indonesia. Keluar dari tanah Israel, Bapak Ibu. Setelah dia keluar dari tanah Israel, meninggalkan semua hartanya, mereka jadi miskin. Nah, begitu mereka miskin tidak punya apa-apa, mereka kemudian harus mencari makan, ya enggak? Mencari nafkah. Karena tuntutan itulah, mereka kemudian memiliki dua sikap, yaitu memberkati Tuhan dan ucapan jahat. Karena apa, Bapak Ibu? Mereka rebutan mencari nafkah. Ya, tipu sana, tipu sini. Tidak jujur, menjelekkan produk lain. Ya, misalkan Bapak Ibu jualan apa ya? Jualan jagung, misalnya jagung ya. Bilang, jangan beli jagung situ. Jagung sini aja. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Mereka itu berbuat dosa dengan mulut mereka. Di gereja, mereka memberkati Tuhan, berbahasa roh. Tapi begitu keluar gereja, mereka sudah beda. Ini yang dimaksud dalam surat Yakobus. Yakobus ini dipercaya adalah putra dari Maria juga. Jadi saudaranya Yesus secara material, ya, secara keturunan dari orang tua ibu, ya. Jadi dia menulis surat untuk orang-orang Israel perantauan yang dalam kehidupan sehari-harinya harus melanggar firman Tuhan dengan mulutnya, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu di sini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini jadi anak Tuhan yang manis-manis. Di luar jangan jadi orang-orang yang mulutnya membual-bual. Ya Bapak Ibu ya. Saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu. Saya minta Kak Ros ya. Kak Ros untuk maju, Kak Ros. Nah, ini dia. Ya, menghadap ke depan, Kak Ros. Nah, gini Bapak Ibu. Pohon anggur, pohon anggur lagi. Pohon apa ini? Jeruk, ya, pohon jeruk. Ini menghasilkan jeruk normal enggak? Normal ya, Bro, ya? Normal sekali Bapak Ibu. Tetapi suatu saat pohon jeruk ini mengeluarkan pohon salak. Nah, kira-kira aneh gak Bapak Ibu? Hah? Aneh gak? Aneh sekali kan? Iya. Iya, aneh sekali. Artinya apa Bapak Ibu? Kok dari pohon yang sama keluar buah yang beda? Iya. Kira-kira itu akan dijual apa enggak? Itu pasti Bapak Ibu akan diperiksa pemerintah. Ya. Ini pohon ini layak dikonsumsi atau tidak? Itu pohon Bapak Ibu, itu pohon. Yang kedua. Ada pohon, ya, pohon di Surabaya sini banyak. Itu kalau diolah Bapak Ibu ya, itu bisa menjadi racun. Dan saya baca bahkan bisa menghentikan detak jantung manusia.
Pohonnya banyak tersebar di mana-mana di Surabaya. Suatu hari tetangganya Ibu Ros punya tetangga baru. Ibu Ros punya tetangga baru. Dia seorang petani wortel. Suatu saat dia beli jeruk, Bu Ros. Buat apa? Soalnya wortel aku diambili oleh monyet, dipanen monyet. Akhirnya jeruknya itu disuntik, Bu Ros, dengan racun yang tadi di pohon-pohon itu. Kena monyet. Bu Ros dikasih tahu, Bu Ros, itu loh tanaman aku monyetnya tak racun pakai ini, mau Bu Ros. Terus Bu Ros kan, oh iya ya. Begitu terus bertahun-tahun membunuh monyet itu. Suatu hari Bu Ros dibawai jeruk. Ini Bu Ros, ini Bu Ros. Iya, jadi gini, begitu dikasih jeruk oleh tetangganya, loh, oleh tetangganya Bu Ros yang biasa ngeracuni pakai jeruk, Bu Ros bertanya-tanya gak Bu Ros? Wah, jangan-jangan Bu Ros pernah ganggu tetangganya Bu Ros gitu kan ya? Diracun, ini kan bahaya. Oke, terima kasih Bu Ros, Tuhan berkati. Lumayan. Jadi gini Bapak Ibu ya, paham Bapak Ibu ya? Dari sumber yang sama mengeluarkan dua produk yang berbeda itu pasti ada tanda tanya Bapak Ibu. Ya kan? Pasti ada tanda tanya, ada yang nggak beres di sini nih. Ya. Bisa-bisa jeruk tadi yang mengeluarkan salak itu sebetulnya itu hoax. Bisa kan? Tetapi kalau yang kasus kedua racun, bisa-bisa benar Bapak Ibu. Ya kan, jangan-jangan Bu Ros waktu itu asuhnya ngirim pupuk untuk pohon wortelnya, ngirim pupuk, dikasih pupuk, terus Bu Ros ini pupukku untuk kebunmu gitu kan. Bisa aja terus Bu Ros tiba-tiba dikasih jeruk. Hati-hati kalau Bapak Ibu ketemu anak Tuhan di gereja, angkat tangan berbahasa roh. Bahkan juara pertama bahasa roh. Tetapi di luar ucapannya tidak mendatangkan berkat. Meso, bohong, menghasut, mengadu domba, provokatif, manipulasi, dan semua keinginan daging untuk tujuan memuaskan diri. Hati-hati Bapak Ibu. Ada sesuatu yang gak beres. Atau saya, atau Bapak Ibu sendiri, teman-teman sendiri, apa aku seperti itu ya? Bapak Ibu pernah gak begitu ibadah ya, wah worship haleluya, begitu pulang perasaan mangkel pengen keluar aja, ya kan Bapak Ibu? Hati-hati, jangan Bapak Ibu. Kita harus ada perubahan manusia dalam kita supaya yang keluar itu adalah berkat. Saya mau kita semuanya diberkati di sini. Ada mujizat di sini. Kalau pelayanan rumah sakit aja banyak mujizat. Saya percaya ibu itu disembuhkan dari kanker. Iya Pak Zul ya? Iya, saya percaya. Soalnya saya lihat wajahnya beda dengan waktu di ruang intensif. Ya. Udah segar sekali. Segar ya Pak Sul ya? Segar. Bahkan kita kenalan, ngobrol-ngobrol jauh Bapak Ibu. Saya percaya ibu itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau masuk ya. Jadi kita jangan memakai dua standar Bapak Ibu ya. Di kehidupan luar kita tetap memberkati Tuhan dan memberkati sesama. Caranya gimana Bapak Ibu? Mulai melatih diri dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Meditasi. Nah begini saya mau kasih tahu ya. Kalau Buddha, Hindu, New Age ya, meditasi itu apa Bapak Ibu? Mengosongkan pikiran. Kalau meditasinya Tuhan Yesus itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bernyanyi di dalam pikiran, bernyanyi memuji Tuhan sambil bekerja. Boleh Bapak Ibu memanggil-manggil Tuhan, tolong saya, Tuhan tolong saya. Nanti semua atmosfer surga akan turun ke Bapak Ibu. Ya, Tuhan bilang
Kalau kita nggak percaya, Raja Daud bilang gini Bapak Ibu, kecaplah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu belum percaya, nggak apa-apa. Cicipi dulu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Cicipi dulu, kecap dulu. Begitu tahu rasa indahnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu pasti akan ketagihan. Di kendaraan nyetir, di kantor, di mana saja, puji Tuhan. Mungkin nggak diucapkan, di otak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tahu, wah ini mulai ada keberuntungan. Karena apa? Tuhan Yesus menyertaimu. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Apa saja yang kau lakukan, engkau perbuat. Dibuat apa Bapak Ibu? Berhasil. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu berpikir, wah aku kok nggak naik ekonomiku. Ayo, mulai. Pasti ada nggak benar. Beneran Bapak Ibu, pasti ada nggak benaran ini. Ayo kita mulai koreksi. Kita mau berani berubah. Bapak Ibu berani berubah nggak? Harus berani berubah Bapak Ibu. Karena orang yang tidak mau berubah, dia akan berputar-putar di situ saja Bapak Ibu. Kita harus bergerak ya. Kita harus bergerak. Saya mau bacakan kan di Wahyu 3 ayat 16. Bapak Ibu udah sarapan belum? MBG ya? Wah, saya sampai lagu MBG itu sampai tidur saya. Ada lagu MBG di sini, aneh saya. Muter MP3 di sini MBG. Aduh, harus disucikan. Oke ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau Bapak Ibu mulutnya ada kata-kata berkat dan kata-kata jahat, hati-hati Bapak Ibu akan dimuntahkan. Bapak Ibu pernah lihat orang muntah gak? Pernah kan ya? Saya pernah Bapak Ibu, saya naik sepeda motor dulu waktu di Jakarta, saya masih sekolah Bapak Ibu. Naik sepeda motor, dulu kita angkotnya itu begini Bapak Ibu, duduknya kiri kanan tapi belakangnya terbuka, paham Bapak Ibu ya? Pernah tahu nggak? Ya gitu ya, nah duduknya terbuka. Saya di belakang, depannya itu angkot itu ada ibu-ibu, langsung biar, loh saya kan kaget ya. Nah, kan jijik ya, muntah itu jijik Bapak Ibu. Muntah jijik, apalagi Tuhan yang memuntahkan Bapak Ibu. Pasti jijik banget. Kak Andi, saya punya gambar nomor 2, minta tolong Kak Andi. Nah ini dia, wah kecil bener ya. Gini Bapak Ibu, ini adalah Laodikia. Laodikia yang ini Bapak Ibu. Ya, Laodikia itu adalah jemaat yang mendapat surat dari Rasul Yohanes. Ini ya betul, terima kasih ini Laodikia. Laodikia itu kota industri, kota perdagangan. Banyak orang kaya di sana Bapak Ibu. Ini kota makmur. Sekarang ada di Turki. Ya, ini kota sangat makmur. Bagus itu loh latahnya Tuhan Yesus. Ayo, sini latahnya apa? Subhanallah. Oke ya, ini kota makmur Bapak Ibu. Tahu gak Bapak Ibu, wisatanya kemana mereka? Nah, tolong di ini Kandi yang atas itu Kandi. Atas. Nah itu. Nah, itu nama kotanya itu Hierapolis. Nah, Hierapolis. Hierapolis ini Bapak Ibu ya, itu ada sumber air panas. Sampai sekarang masih ada. Ya, namanya di sana itu udah dibuat bagus sama Pemda sana. Namanya itu adalah Cleopatra Pool. Jadi kolam besar gitu ya, bagus. Nah itu air panas. Jadi mereka berenang. Jadi di sini bukan, kalau di sini batu-batu ya. Ya, waktu itu batu-batunya bahkan ada yang runtuh ya. Serem ya. Di sini. Nah, jaraknya sekitar 18 km dari Laodikia, Bapak Ibu. Ya, jadi orang-orang Laodikia yang kaya-kaya nih naik bukan naik mobil kalau dulu ya. Naik onta ya, jalan ke sana untuk mandi. Ini adalah
wisata mewah zaman dulu, Bapak Ibu. Nah, mereka ke sana sejauh 18,3 km. Di zoom out lagi ke Andi. Wah, keren nih. Nah, ini dia. Jadi air panasnya itu di sana, Bapak Ibu. Nah, mereka ada bukti arkeologis bahwa ternyata air panas ini itu dialirkan ke Laodikia. Gitu, Bapak Ibu. Dan mereka bikin beberapa tempat mandi juga dari air itu. Tapi karena jaraknya jauh minta ampun, airnya sudah nggak dingin lagi. Nggak panas lagi. Nah, tempat-tempat kolam itu orang-orang kaya di Laodikia mencela, apa ya, kayak gitu loh. Paham Bapak Ibu ya? Seperti itu sikapnya. Jadi mereka buat apa kesini, berangkat aja ke sana gitu loh. Nggak dihargai, investasinya tidak dihargai Bapak Ibu. Karena di sini, jadi Laodikia tuh ada 2 sumber mata air. Satu air panas yang menjadi hangat suam-suam, satu air mineral segar. Nah, adanya di sini. Coba di zoom out deh, Kandi. Nah, di daerah sini. Turun terus. Di sisi kanan, di sisi selatan, turun. Enggak, no, zoom out aja, zoom out. Terus. Nah, dari kota Kolose ini ngirim air segar ke Laodikia. Jadi air dingin dari Kolose, ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini ya, hijau. Dia memang daerahnya daerah bagus, sejuk, ya. Dikirim ke Laodikia. Ini air dingin Bapak Ibu. Air panas ya dari Hierapolis itu. Nah, di sini di ayat kitab Wahyu tadi, Kandi. Karena engkau suam-suam kuku, enggak panas seperti sumber mata air di Hierapolis, atau enggak dingin seperti di Kolose, maka Tuhan akan memuntahkan. Kalau Bapak Ibu berjalan di 2 kaki yang di atas 2 standar, wah, aku nih mau ngomong baik aja di gereja, ngomong nggak bener aja di luar, Bapak Ibu akan dimuntahkan. Saya punya tebak-tebakan Bapak Ibu. Coba ya, siapa ya? Laga. Nah, saya tanya Laga. Kalau orang jahat bisa gampang ngomong jahat gak? Gampang ya? Sekarang orang jahat bisa gak ngomong baik? Bisa. Nah, pertanyaan kedua. Orang yang dikuasai Roh Kudus bisa ngomong baik gak? Bisa. Nah, orang yang dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus, bisa gak dia ngomong jahat? Mampu gak? Berani gak? Tidak berani. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya berkata berkat dan berkata kutuk, sebetulnya mereka itu orang-orang jahat. Paham Bapak Ibu ya? Kalau ada orang bisa, aku kalau misalnya di gereja baik-baik, tapi begitu di kerja, korupsi, mencuri-curi, ya, nggak banyak korupsinya, cuma beli Porsche aja, ya udah kebanyakan Porsche ya. Nah, itu adalah orang jahat Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang bilang gini, aku kalau ngomong ya meso-meso, tapi hatiku tuh baik. Jangan percaya Bapak Ibu. Itu orang jahat. Kalau ada bilang, aku yang ngapusi biasa di bisnis, tapi untuk keluarga aku cinta. Itu orang jahat. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti tidak akan mampu untuk berkata jahat. Tidak akan mampu bersikap jahat. Terakhir, Galatia 5 ayat 16. Ini penting sebagai ayat penutup. Nah, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, ya. Roh itu bahan bakar Bapak Ibu ya. Roh itu bahan bakar, Roh Kudus itu bahan bakar.
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ngamuk-ngamuk itu keinginan daging enggak? Hah? Iya kan? Sampai puas gitu loh. Begitu marah, saya pernah diceritain ya. Ada seorang anak pernah disakiti oleh ibunya. Suatu saat ibunya itu meminta maaf. Anaknya apa Bapak Ibu? Anaknya mengeluarkan semua omongan sampai ibunya nih hatinya hancur. Setelah itu si anak bilang ini, aku wis lega. Loh, gimana sih? Itu roh jahat Bapak Ibu. Ya, itu keinginan daging. Kalau Bapak Ibu membohongin orang, ya kalau bohongin orang, mungkin tenang, detik pertama tenang, tapi detik berikutnya gimana rasanya Bapak Ibu? Hah? Gimana Mel? Rasanya kalau kamu habis bohongin orang rasanya gimana? Hah? Nggak asik ya. Jesslyn kalau habis bohongin orang gimana Jesslyn? Nggak enak ya? Hah? Marah ya? Habis bohongin, bukan dibohongin. Nggak tenang toh. Orang kalau habis bohongin pasti nggak tenang Bapak Ibu. Karena hati nuraninya sudah tahu dia salah. Jadi saya mau kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hawa nafsu, dipimpin oleh karena aku miskin, karena aku ekonomiku lagi susah, aku menghalalkan segala cara untuk rebutan rejeki. Jangan, itu dipimpin oleh daging. Mari kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu ya, kita mau menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang sakit percaya, Bapak Ibu akan disembuhkan. Bukan saya paling tidak kompeten untuk menyembuhkan, apalagi doa menyembuhkan. Pastor Gary, Pak Zul, kita paling tidak kompeten ya Pak ya. Tidak pantas kita sebetulnya. Yang paling pantas itu Tuhan Yesus. Datanglah hamba Tuhan Yesus, pasti sembuh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesulitan, kenapa Bapak Ibu seperti muter-muter seperti obat nyamuk? Datang pada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus yang memimpin, bukan akunya yang memimpin. Lihat, pasti engkau akan diangkat Tuhan. Yang sedang dalam kebimbangan, datang pada Tuhan. Saya sangat percaya ya, bahwa tubuh dan darah Tuhan itu sama dengan tubuh dan darah saya. Tubuh dan darah Tuhan itu sama dengan tubuh dan darah saudara. Karena kita itu diciptakan menurut rupanya Tuhan Yesus. Ezra tuh mirip Petrus gak? Mirip toh. Cesian, ya, sinyonya Cesian mirip Cesian nggak? Mirip, ya kan ya. Buros, Laga mirip Buros nggak? Masya Allah. Laga mirip gak Buros? Mirip ya, pasti mirip. Awas jitak kayak Buros. Ya. Pasti mirip. Kanita, Kesia mirip Kanita nggak? Oh mirip bapaknya ya. Ya, karena saya itu anaknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga anaknya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu percaya itu terjadi. Ya, terjadi. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Oke, kita berdoa sama-sama Bapak Ibu ya.